Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan memulai ibadah pada hari ini, ibadah sekolah minggu. Semuanya siapkan hati, waktu, dan juga tempat yang baik untuk kita bisa mengikuti ibadah ini. Ya, kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ya, semuanya dengan siap ya, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, kita angkat tangan kanan kita, semuanya bangkit diri. Siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Semuanya sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Engkau hentarkan anak-anakmu supaya mau ikut beribadah bersama-sama denganmu Tuhan, dan juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami, yang melayani kami, semua urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai juga lidah bibir hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan yang dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Kuasa-kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami, lewat roh main-main, lewat roh tidak taat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Ya, semua sehat ya, semua dalam keadaan yang ditolong oleh Tuhan, yang selalu diberi kebaikan oleh Tuhan, selalu diberi kemurahan oleh Tuhan. Ya, adik-adik pernah berpikir gak waktu kapan kita bisa mengucap syukur? Ya, pada saat diberi kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, nah kita pun harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur? Artinya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu selanjutnya, Aku Senang.
jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Siapa di sini anak Tuhan? Ya, semua pasti mau jadi anak Tuhan. Ya, semua pasti mau jadi anak Tuhan. Ya, tapi anak Tuhan harus mencerminkan sikap daripada firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan memperbolehkan atau ngebolehin nggak kita berbohong? Hah? Nggak boleh. Apalagi nggak boleh nakal, nggak boleh ganggu teman, nggak boleh ganggu adik kakak, ya. Jadi yang disampaikan oleh firman kita harus ikuti supaya jadi anak Tuhan yang baik. Ya, kita nyanyikan lagu selanjutnya, Hati Senang. Ya, kalau ada yang bisa gerakannya di rumah silakan. Hati senang, hati senang, ya ya ya. Hati senang, ye ye ye. Hati senang, ya ya ya. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ya ya ya. Hati senang, ye ye ye. Hati senang, ya ya ya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, kira-kira perintah Tuhan yang tadi sukara tuh mudah. Disuruh kita bersukacita senantiasa. Bersukacita, aduh, kalau bersukacita ketika ada yang yang sesuatu yang tidak kita suka. Ya, kadang-kadang ada anak-anak diejek. Nah, adik-adik, kalau adik-adik diejek, kita harus bersuka cita. Susah bang, nggak bisa lah. Nah, tapi dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita dianiaya, kita harus membalas dengan doa berkat. Berkati mereka yang sudah
mengejek kita, menganiaya kita, mungkin memfitnah kita. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kalau ada orang berbuat baik, jangan kita balas dengan kejahatan, ya. Yang jahat saja disuruh Tuhan untuk berbuat baik. Kita harus berbuat baik, mendoakan mereka, ya. Kita nyanyikan lagu girang selanjutnya, Happy Ya Ya Ya. Ya, anak-anak sudah tahu gerakannya. Ya, siap, tangannya di pinggang. Happy ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, citaku semakin happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, citaku semakin sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, haleluya. Cintaku semakin mendalam. Ya, ini lagu yang sudah lama ya adik-adik ya. Pasti semua anak sekolah minggu sudah hafal ya. Jadi setiap hari kita harus bersukacita, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan juga pikiran kita, dan juga semua siapin bukunya juga. Siap mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Semuanya angkat tangan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang
Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semuanya ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Guru sekolah minggu yang mengajar kami, berikan hikmat kepadanya. Dan juga kami, berilah pengertian, terutama untuk bisa kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, seperti biasa ya, kalau misalnya adik-adik gak bisa baca apa nama itu LCD-nya atau tulisan di bawah, nah ada di sini kotak ya, yang di Facebook ya, sebelah kiri atas. Kalau dari sini, nah pas di sinilah bisa dimatikan kolom komentarnya supaya adik-adik bisa baca di ya yang di depan ya, kecuali yang di YouTube. Nah kalau yang di YouTube jelas semuanya. Kalau yang di Facebook mungkin ada komentar atau apa yang bisa yang menghalangi ya, adik-adik yang di kiri paling atas ya, kolom komentarnya matikan. Ya ngerti ya. Kita yang membawa yang sudah besar dicatat sendiri. Kalau anak kecil ya boleh orang tuanya mencatat. Semua catatan khotbah dipoto, dikirim kepada Tante Juliana. Nah itu ada nomornya ya. Jangan kasih ke nomor abang yang 9-nya banyak, 08565929 4 kali 6 itu jangan dulu. Nah di sini. Tapi kalau misalnya adik-adik terpaksa kalau sudah mengirim sini, nanti juga disampaikan kepada Kak Juliana. Ya, kita buka Alkitab kita. Nah, adik-adik bisa baca nanti setelah mendengarkan firman Tuhan secara lengkap. Nah, Bang di sini menerangkan pokok-pokoknya saja. Judulnya adik-adik sudah ada di situ ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-23. Ayat hafalannya ayat yang 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Kita mau lihat sekarang ya. Adik-adik mungkin ada yang pernah mendengar tentang perumpamaan seorang penabur ini. Nah, kita ulangi lagi, tapi pasti ada pengertian-pengertian yang baru ya. Kita lihat sekarang, ada seorang penabur. Boleh dibaca di ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, perumpamaan ini bukan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Jadi kisah ini tidak ada dalam dunia, tetapi dikisahkan di sini perumpamaan, kisah, ya, cerita.
Tapi cerita ini sesuai dengan apa yang ada di sorga dan juga apa yang di dunia ini, supaya anak-anak bisa mengerti secara mudah ya. Kalau perumpamaan itu, nah seperti kita diumpamakan diumpamakan tanah liat. Tanah liat itu mudah hancur. Nah itu contoh perumpamaan. Walaupun kita seperti bukan tanah liat sekarang ya. Nah tapi kita seperti tanah liat, mudah hancur kalau jatuh. Nah kalau jatuh maksudnya jatuh dalam dosa, sudah hancur. Tapi Tuhan bisa mengangkat kembali. Nah itu contoh-contoh perumpamaan. Bukan benar-benar sesuatu yang terjadi, tetapi sesuatu yang diumpamakan oleh Tuhan, seperti pengandaian ya. Nah kita lihat sekarang, ada seorang penabur. Dia keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah jadi, nanti abang baca dulu ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah satu demi satu ya dibahas. Ada seorang penabur. Nah ada gambarnya. Coba kakak Juliana. Nah ada seorang penabur menaburkan benih. Benih itu pasti sebuah biji ya, atau tanaman ya, biji ya, seperti biji yang mau ditanam. Nah seorang penabur ini menaburkan benih. Menaburkan benih untuk ditanam. Ada yang pertama jatuh di pinggir jalan. Coba ada gambarnya Kak Juliana. Nah ada yang jatuh di pinggir jalan. Adik-adik pernah lihat gak kalau sekarang jalanan itu seperti aspal ya. Nah seperti aspal, kira-kira ada gak tanaman yang tumbuh di aspal gitu? Wah tidak ada. Tidak akan pernah berbuah. Di jalan yang keras tidak pernah berbuah. Maka datanglah burung untuk memakan benih itu. Nah lebih gampangnya adik-adik biji lah, biji-bijian. Nah kayak burung gitu, kalau ada biji yang misalnya beras lah ya, beras ada di jalan. Nah burung-burung pasti memakannya itu. Ya diambillah benih itu, sehingga benih itu tidak bertumbuh, jangankan berbuah, bertumbuh juga tidak bisa. Itu tanah yang di pinggir jalan atau di jalan. Maka datanglah burung-burung mengambil, sehingga benih itu tidak bertumbuh ya. Yang kedua, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah sekarang adik-adik kalau pernah lihat padi ya, padi atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah kalau kita lihat ada tanah yang berbatu-batu. Nah tanah-tanah yang berbatu-batu, nah seperti ini. Tanah yang berbatu-batu itu benihnya bisa tumbuh, tetapi cuma sebentar saja. Dia tidak bisa tinggi berbuahnya, ya, tidak bisa bertahan lama. Nah, yang berbatu-batu ini bisa tumbuh, tetapi karena tanahnya tidak banyak, benih itu segera layu ketika ada matahari. Dia bisa bertumbuh tetapi tidak bisa berkembang. Yang ketiga sekarang. Jadi tadi udah dibahas, sebenarnya ada 4. Ya. Nah, yang ketiga
Yang sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, yang ketiga tadi sudah dibahas. Yang pertama itu benihnya tumbuh di mana? Benihnya jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Bertumbuh nggak adik-adik? Enggak. Yang kedua, di tanah yang berbatu, bertumbuh nggak? Bertumbuh, tetapi tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah, cuman sebentar saja hidupnya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga ini tanah yang ada semak duri. Nah, tanah yang ada semak duri ini benihnya bisa tumbuh. Wah, bisa tumbuh, bisa berkembang. Tetapi ketika mau berbuah, buahnya itu tidak bisa sampai matang. Tidak bisa berbuah, bahkan sampai tidak bisa berbuah. Jadi bisa bertumbuh, bisa berkembang, tetapi tidak berbuah. Apa sih yang dicari dari benih ini? Nah, benih ini dicari kalau benih ini bisa bertumbuh, berkembang sampai berbuah. Nah, kalau tanaman apa adik-adik yang paling suka, buah-buahan apa yang adik-adik paling suka? Ya, misalnya buah-buahan jeruk. Nah, jeruk itu ada benihnya. Dari benih tumbuh, berkembang sampai berbuah. Nah, berbuah itu berhasil. Kalau tanaman berbuah itu berhasil. Ya. Kalau tidak berbuah tidak berhasil. Jadi yang dilihat dari tumbuh-tumbuhan adalah buahnya. Kalau disebut sudah berbuah berarti sudah berhasil. Ya. Sebagian jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu besarlah, bertumbuh benih itu, tetapi tidak berbuah karena duri-duri menghimpit. Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu benihnya jatuh di tanah yang baik. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik ini dia bertumbuh, berkembang sampai berbuah-buah. Ada gambarnya nggak? Berbuah-buah banyak. Ya. Nah, ini perumpamaan yang ada di kerajaan surga. Ya. Diumpamakan yang seperti ada di dunia ini supaya dapat dipahami oleh orang-orang. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa sih benih itu? Nah, kita lihat sekarang artinya satu demi satu. Satu demi satu. Nah, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, penabur yang menaburkan benih adalah seseorang pemberita firman Tuhan. Nah, contohnya abang. Nah, sekarang abang lagi menabur benih nih. Menabur benih kepada anak-anak yang punya telinga, yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau yang pertama itu benihnya jatuh di pinggir jalan. Benih itu adalah firman Tuhan. Nah, yang masuk dalam hati manusia. Nah, jadi 4 macam tanah ini 4 macam hati manusia. Nah, adik-adik mau yang mana? Ya,
4 macam tanah ini 4 macam hati manusia dengan segala perbuatannya. Nah, adik-adik pernah nggak mendengar firman Tuhan tidak mengerti? Apa sih yang dikatakan oleh om ini? Apa sih yang dikatakan oleh guru ini? Nah, memang adik-adik sekarang masih ada keterbatasan untuk mengerti firman Tuhan. Tapi adik-adik kalau berdoa minta petunjuk daripada Tuhan supaya bisa mengerti firman Tuhan, Roh Kudus bisa menuntun adik-adik supaya bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kita sekarang lihat 4 jenis tanah ini melambangkan jenis hati manusia yang bermacam-macam, tapi di garis besarkan cuma 4. Nah, yang di pinggir jalan ini adalah hati yang tidak mengerti firman Tuhan yang dikabarkan oleh hamba Tuhan atau guru sekolah minggu. Nah, dan datanglah burung. Burung ini iblis kalau di sini, ya. Burung ini iblis yang mengambil benih firman Tuhan. Nah, contohnya ada nggak gambarnya? Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, kalau main-main keliling-keliling, tidak fokus mendengar firman Tuhan, waduh, jangankan mengerti, mendengar saja tidak mendengarkan saja tidak benar. Ya, bagaimana kita bisa mengerti? Nah, contohnya ketika ada pemberitaan firman Tuhan, adik-adik main handphone. Adik-adik pernah nggak main handphone? Yang dibuka itu bukan Alkitab, malah status orang, WA, game. Nah, contoh yang pertama, orang yang di pinggir jalan ini ketika mendengarkan firman dia main, tidak sungguh-sungguh. Abang juga pernah. Wah, ketika mendengar firman Tuhan main handphone. Tidak fokus. Ketika pulang, apa yang dikatakan oleh pendeta tadi? Aduh, nggak ngerti. Nah, itu kalau kita mendengarkan firman tidak sungguh-sungguh. Diambillah benih firman Tuhan itu oleh iblis. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi tidak mengada-ngada ya abangnya. Masa si iblis yang mengambil benih firman Tuhan? Ya, datanglah si iblis atau si jahat merampas firman itu yang sudah ditabur dalam hati supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, jadi hati-hati anak-anak, abang juga dikoreksi, semua dikoreksi ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan main-main. Kira-kira kalau mengantuk bisa nggak mendengar firman Tuhan? Oh, nggak bisa. Pernah kita mendengar kisah Etikus. Ya, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia tertidur, akhirnya jatuh. Nah, itu yang pertama di pinggir jalan. Sekarang yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Ya, di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat, ini hati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Wah, ini bisa mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya, tetapi ketika firman itu diuji, ketika firman itu dicoba, nah contohnya sekarang, adik-adik misalnya dikatakan firman Tuhan, adik-adik harus bersukacita dalam kesusahan. Nah, adik-adik ketika mendengar firman Tuhan, adik-adik percaya. Tetapi ketika benar terjadi, mungkin dalam keadaan susah, ya
Bagaimana mungkin apa yang dikatakan firman Tuhan ketika kita sedang mengalami kesusahan kita bersuka cita. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Adik-adik, ketika firman itu diuji. Nah, contohnya firman, jangan menyontek. Wah, kalau di dalam gereja, wah saya percaya, saya bisa mengerjakan. Tapi ketika di dalam sekolah, aduh, susah mau ikut firman Tuhan atau tidak ikut firman Tuhan? Nanti kalau ikut firman Tuhan nilai saya jelek, ditertawakan sama teman sekelas. Udahlah, nyontek aja. Nah, contohnya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak diikuti oleh adik-adik. Nah, itu contoh-contoh tanah yang berbatu-batu. Dia sudah mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Ya, jadi itu tanah yang berbatu-batu. Kalau yang pertama itu contohnya orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Bagaimana dia bisa melakukan firman Tuhan kalau dia tidak mengerti, tidak tahu firman Tuhan. Nah, yang kedua ini berbatu-batu adalah orang yang hanya mendengar saja tetapi tidak mengikuti firman Tuhan. Ketika datang masalah, malah menjauh daripada firman Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, semak duri. Nah, benih yang ada di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja. Ya, hanya didengar saja. Dia tetap bisa mengerti firman Tuhan. Bisa mengerti firman Tuhan, tetapi ada kekhawatiran yang menutupi firman Tuhan. Adik-adik, khawatir itu apa sih khawatir? Takut kepada suatu hal yang belum terjadi. Khawatir berlebihan itu tidak baik. Ya, khawatir berlebihan itu tidak baik. Seperti tadi, aduh, saya tidak belajar nih. Wah, nanti takut nilai jelek. Nanti takut tidak naik kelas. Akhirnya melanggar firman Tuhan. Akhirnya menyontek. Contohnya lagi, ada orang, kalau dalam ibadah, haleluya, amin. Ya, tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari, tanah yang bersemak duri ini ketika dicoba, ya, waduh, khawatir lah. Nanti kalau saya ikuti firman Tuhan, misalnya kalau orang tidak punya uang, aduh, kalau saya ikut firman Tuhan saya tidak bisa makan. Udahlah, mencuri sajalah. Kalau nanti takut nilai jelek, saya menyontek sajalah. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, itu yang ditaburkan di semak duri. Karena kekhawatiran, karena tipu daya dari dunia. Ini tipu daya dari dunia, contohnya pergaulan. Nanti kalau nggak temenan sama dia, nanti nggak ada temen lah. Kalau melanggar firman Tuhan ya, maksudnya ya. Kalau contohnya, adik-adik, waktu jam-jam ibadah disamperin sama temen. Ayo main. Ibadah atau main ya? Udahlah, main aja lah. Ibadah kan bisa nanti. Nah, sekarang mungkin jam-jam lagi ada film rame. Ibadah atau film rame ya? Ya, ibadah bisa nanti saja. Nonton film aja dulu. Itu contoh-contoh yang sudah ditipu oleh dunia. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau hidup benar, ikuti
firman Tuhan, dahulukan dulu firman Tuhan. Ya, jangan ikuti main dulu, nonton dulu. Aduh, anak-anak mah kalau misalnya ikuti nonton dulu, main dulu, apalagi kalau hari Minggu, masa tidak ada waktu nggak sampai sejamnya ibadah ya, sekitar 40 sampai 50 menit. Nah, adik-adik, siapkan waktu itu untuk Tuhan. Ada yang minta nilai. Kalau mau nilai baik nanti Kak Juli. Kalau nih kalau ya tapi kan kalau Kak Juli nanti ada orang yang minta nilai, ada anak yang minta nilai. Tapi kalau orang yang males, yaduh ngasih nilai juga susah. Ini mau dikasih 60 kebanyakan. Kasih 70 gak naik kelas nanti. Atau 60 gak naik kelas. Kasih 70 kebanyakan. Kasih 80 males. Apalagi kalau kasih 90 aduh gak mungkin. Nah tapi kalau ada anak rajin, wah Kak Juli kalau misalnya lihat ada anak yang rajin, aduh kasih 70 gak mungkin. Kasih 60 gak mungkin. Kasih 80 sedikit. Minimal 85 atau gak 80. Kasih 90 juga, wah bolehlah dikasih lah. Ya, kalau anak-anak yang rajin mah. Tapi adik-adik bukan ibadah karena mau minta nilai ya. Tapi karena ibadah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi ibadah bukan karena mau nilai yang baik. Itu dari dunia. Tapi kita dapat nilai plus daripada Tuhan. Nah itu yang diukur oleh Tuhan. Ibadah dengan baik. Nah jangan jadi tanah yang dipenuhi semak duri. Karena kekhawatiran hidup. Karena tipu daya. Karena kenikmatan hidup. Alah sudah enak ini. Hari Minggu dikasih TV. Ibadah nanti aja lah. Aduh udah dikasih handphone. Udah enak nih. Ya nanti aja lah ibadah. Nah itu contoh-contoh. Ya contoh-contoh. Nah ada satu tanah yang baik. Itu tanah yang ya ada satu lagi tanah. Itu tanah yang baik. Nah ini adalah hati manusia. Melambangkan hati orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya, menyimpan dalam hatinya. Ya, ini orang yang bersukacita. Orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini orang-orang yang benar-benar Tuhan senang melihat anak-anaknya semacam ini. Wah, banyak sekali anak-anak yang ketika ada ibadah, Bapak, mungkin ya sekarang jam setengah 9 lagi live. Wah, saya harus ikutan sekarang. Jangan tunda. Jangan tunda. Nah, kalau misalnya belum ada waktu jam sekarang, kalau mau tunda silakan. Ya, tapi anak-anak kalau misalnya live sekarang, wah dengan semangat datang kepada Tuhan ibadah. Tuhan pasti lihat. Nah, jadi adik-adik mau tanah hati yang seperti apa? Yang di pinggir jalan? Yang berbatu-batu? Yang dipenuhi semak duri? Atau tanah yang baik? Adik-adik mau yang mana? Yang ke satu? Kedua? Ketiga? Atau yang keempat? Keempat. Nah, ini orang-orang yang bergembira ketika mau ibadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, dia mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh sang penabur. Nah, contohnya abang sekarang menjadi seorang penabur. Mengerti, wah saya mau yang baik aja lah. Gak mau yang jelek. Nah, adik-adik punya pilihan. Mana mau yang pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, atau yang baik. Minta kepada Tuhan supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Apa yang kita dengar, kita simpan, kita lakukan. Nah, itulah yang disebut berhasil.
Ada amin adik-adik? Ya, kita mau nyanyikan. Ya, nah, orang yang menyimpan firman Tuhan disebut dialah yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mendengar firman Tuhan dengan baik, dialah yang mengasihi Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Semuanya bagi diri. Aku mengasihi Engkau Yesus. Semuanya bagi diri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, sama-sama adik-adik berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak mendapat pengertian, supaya Engkau melembutkan hati anak-anak-Mu, supaya Engkau juga dapat memberi pengertian kepada anak-anak-Mu, supaya mereka bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka. Ketika mereka mendengar firman Tuhan di saat-saat yang tepat, untuk mereka bisa mendengarkan janji-janji-Mu, mendengarkan firman-firman-Mu, supaya mereka dapat mengerti dan memahami kasih-Mu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Dan juga Tuhan tolong, biarlah anak-anak-Mu juga diberikan hikmat, kepintaran juga secara dunia,
Terlebih Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan juga secara rohani, itu dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah mereka yang mengajar mereka. Berkati semua Tuhan, orang-orang yang menampung mereka, yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah juga guru-guru sekolah minggu Kau juga berkati Tuhan. Biarlah apa yang difirmankan tadi supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua Tuhan, ibadah ini dalam tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai anak-anak-Mu sekalian sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.